bagaimana dengan pekerjaan kolom struktur misalkan ya? Kolom struktur di sini ukurannya 1530 ya. Jadi ada 2 jenis kolom, saya hitungkan 1 kolom saja ya teman-teman. Nanti kolom-kolom yang lain kurang lebih caranya sama. Untuk pekerjaan kolom, kita harus cek dulu di gambar ini ya, bisa di rencana pondasi juga boleh, atau denah juga boleh ya. Saya ambil dari rencana pondasi saja. Kemudian butuh gambar detail kolom. Ya. Kenapa butuh detail kolom? Karena saya ingin tahu ukuran kolomnya itu berapa. Ya. Oke, kita cek dulu yang detail kolom. Saya cari ukuran detail kolom ya. Nah ini misalkan ya. Ya, kolom saya, ini salah ukurannya. Ukurannya adalah 15 kali 30 harusnya. Ini salah tulis nih. Harusnya 15 kali 30. Maka saya akan tuliskan di sini satuannya ini meter kubik juga. Nah, lebarnya 0,3, tingginya 0,15. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa panjang kolom saya? Nah, panjang kolom yang kita bahas di sini berarti ketinggian kolom ya, teman-teman ya. Nah, untuk lihat itu ya, saya butuh gambar detail, potongan ya. Gambar potongan. Kenapa gambar potongan? Karena saya ingin tahu kolom saya ini di lantai 1 berdirinya itu berapa meter ke atas. Maka saya akan lompat ke gambar potongan di gambar arsitektur biasanya ya. Nah, ini dia. Nah, dari gambar ini, gambar potongan ini saya dapat informasi bahwa kolom lantai 1 itu akan memiliki ketinggian sampai di sini, yaitu 4 meter, teman-teman ya. Jadi asumsinya gini, kolom itu dihitungnya mulai dari atasnya sloof. Ya. Nah, saya hitung ternyata ketinggiannya dari sini, sloof atasnya ini, sampai kolom yang ada di sini, balok yang lantai 2 ini, tingginya 4 meter. Nah, berarti masukkan saja di situ ketinggian atau panjangnya itu 4 meter. Oke? Nah, berarti kita bisa hitung di situ ya. Ternyata volume satu kolom itu adalah 4 atau panjang dikali lebar 0,3 dikali tinggi 0,15. Ya. Nah, saya isi di kolom total, teman-teman. Kenapa diisi di kolom total? Karena itu baru satu pekerjaan kolom, ya. Sementara satu rumah kan nggak cuma ada satu kolom, kan? Nah, berarti kita harus lihat apa? Lihat gambar rencana pondasi atau rencana kolom, atau di denah juga ada biasanya ya. Oke, cara lihatnya di mana nih? Kalau di denah ini kelihatan nggak ya? Ya di sini ya. Nah ini biasanya yang sebetulnya seperti ini nih ya, yang bentuknya kotaknya lebih tinggi. Kalau yang kecil ini namanya kolom praktis. Nah atau karena saya sudah terlanjur menulis di rencana pondasi, saya lihatkan aja langsung di rencana pondasi aja ya. Nah ini ya. Nah ini. Jadi biasanya kolom struktur itu jumlahnya mirip dengan kolom pondasi footplate ya, karena beban dari pondasi kolom struktur itu akan didistribusikan ke pondasi setempat ya teman-teman ya. Nah, kita tadi sudah pernah ngitung di pekerjaan galian bahwa total pekerjaan galian pondasi setempat itu ada 12 titik. Artinya kolom struktur kita itu ada 12 juga ya. Nah, dibuktikan dengan gambar-gambar ini ya. Posisinya ada ini ya, bentuknya seperti ini, udah jelas sekali. Ini saya coba hapus ya biar kelihatan. Nah ini ya, bentuknya seperti ini, ini namanya kolom struktur. Nah berarti kita masukin angka 12 di kolom N atau number, atau jumlah ya. Nah ingat ya, harus lurus ya, jangan sampai pindah ke pekerjaan yang lain. 12 titik. Nah sehingga total pekerjaan kolom struktur adalah volume satu kolom dikali dengan volume total 12 kolom. Oke, jadi itulah cara untuk menghitung pekerjaan kolom struktur. Untuk kolom praktis caranya sama ya dengan yang tadi, cuman ukuran dimensinya beda ya. Karena kolom praktis kan lebih kecil. Jadi 0,15 kali 0,15, tingginya kurang lebih sama ya karena sampai atas.
jumlahnya mungkin yang berbeda ya, karena kita harus hitung lagi dari denah yang kita punya tadi.